Selamat datang, selamat malam, dan kembali lagi dengan saya, Petrus Budi Utama di konten Kata Netizen. Iya nggak sih? Terima kasih juga buat teman-teman yang setia nontonin channel Muksat, khususnya Kata Netizen. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selama ini sudah komentar serta saran terkait topik-topik yang akan dibahas di konten Kata Netizen. Kali ini, tim Kata Netizen akan mulai menjawab dan merespon saran-saran dari teman-teman terkait topik yang akan kita bahas. Dulu kalau nggak salah ada yang ngomen untuk bahas terkait cyber psychology. Nah, kali ini kami akan membahas cyber psychology. Tapi sebelumnya apa sih itu cyber psychology? Cyber psychology ialah cabang dari ilmu psikologi yang menguji bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain menggunakan teknologi, bagaimana teknologi dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta bagaimana keadaan psikologis kita dipengaruhi oleh teknologi. Nah, jadi cyber psychology ini kurang lebihnya ialah apapun kehidupan manusia yang ada kaitannya dengan teknologi. Hanya saja perkembangannya lebih disudutkan ke dunia digital, dunia maya, seperti sosial media dan website-website ternama. Pokoknya kaitannya kita dengan dunia digital. Nah, mungkin pembahasan terkait cyber psychology ini agak panjang ya, karena ini berisi fenomena-fenomena yang ada di dunia digital, di dunia maya. Mungkin akan ada kelanjutannya juga, jadi tetap kasih saran ya terkait isu-isu yang akan kita bahas. Tapi malam ini kita akan membahas FOMO. FOMO? Apa sih itu FOMO? FOMO adalah fear of missing out, yakni ketakutan akan ketertinggalan atau kehilangan sesuatu atau seseorang. Nah, jadi seperti istilahnya ya, FOMO, fear of missing out, kita takut akan kehilangan sesuatu. Nah, tapi perkembangannya juga lebih dikaitkan dengan suatu yang sosial media, apapun. Jadi kayak sesuatu yang trending, yang lagi viral, informasi-informasi yang wah ini update ini, jadi berkaitan dengan hal itu. Jadi kurang lebihnya FOMO ialah ketakutan untuk tertinggal dari informasi yang ada di dunia maya, di sosial media khususnya. Biasanya kalau teman-teman berjumpai ada yang seperti ini, atau mungkin teman-teman sendiri yang menjumpai hal ini, yang diri kita sendiri ya. Aduh, apa ya ini yang lagi update? Aduh, hari ini ada info trending apa nih? Tiap hari yang pantengin terus. Kalau nggak tahu ada yang viral, ada yang trending, itu gelisah banget. Nah, jangan-jangan ini salah satu gejala. Karena faktanya memang mengatakan ketakutan dan kegelisahan tidak terhubung atau mengikuti tren itu salah satu gejala yang paling besar, yang paling sering kita lihat terkait FOMO, fear of missing out. Nah, kalau teman-teman sudah menjumpai, bahkan teman-teman mengalaminya sendiri, dampaknya apa sih kalau kita sudah tergolong sebagai FOMO ini? Ada beberapa dampak, seperti perasaan rendah diri, penghinaan, depresi, karena takut dihakimi oleh lingkungan. Nah, mungkin teman-teman juga sering ya menjumpai hal seperti ini. Misalnya teman-teman dalam satu lingkungan obrolan ya, tiba-tiba ada yang nyeletuk, kamu tahu gak yang lagi viral itu loh, yang lagi dibahas di Twitter? Kita nggak tahu. Apa ya? Yang itu loh, yang itu. Wah, kita tambah nggak tahu. Wah, terus langsung dijawab gini, wah, masa kamu nggak tahu? Selama ini kamu ngapain aja gitu. Padahal itu baru tiap hari ya, baru tadi beberapa jam yang lalu. Nah, ini seolah-olah kan kita didiskriminasi, akhirnya kita dikucilkan. Hati-hati, karena pengucilan sosial, diskriminasi sekecil apapun itu akan berdampak buruk terhadap psikis seseorang. Tadi bisa rendah diri, bisa bahkan sampai depresi.
Loh, hati-hati loh teman-teman. Jangan sampai juga kita gara-gara takut nggak diterima oleh sosial, kita memburu itu terus. Karena itu jadinya FOMO. Itu ya teman-teman. Sudah mulai paham terkait apa itu FOMO, fear of missing out. Nah, tim kata netizen ini menemukan loh, ada fakta terkait itu. Yang pertama, FOMO ialah fenomena baru yang didominasi oleh kaum milenial. Nah, ini seperti kita yang anak-anak muda yang sangat-sangat akrab sekali dengan dunia digital, dengan dunia sosial media, yang bahkan dari pagi sampai mau tidur itu upload story, tiap hari selalu update informasi. Ini buat disclaimer pertama kita buat anak muda, anak-anak milenial. Dan yang kedua ialah fakta. Ini hasil studi yang ditemukan oleh Royal Society of Public Health pada Februari sampai Mei 2017. Jadi Royal Society of Public Health ini lembaga independen kesehatan masyarakat di Britania Raya, Inggris. Jadi hasilnya menyebutkan bahwa sekitar 40% pengguna sosial media itu ternyata terkena FOMO. Nah, ini yang tadi ya, yang dari pagi bangun pagi sampai mau tidur itu pegangan dan selalu terpaku dengan sosial media, dengan info-info yang ada di dunia maya. Nah, ini bahaya sekali. Kaum milenial ini jangan sampai kita tergolong sebagai 40% itu tadi. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah jadi bagian itu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk tips-tipsnya mungkin akan sedikit mungkin akan lama, jadi tidak akan kita bahas pada konten ini. Pantengin saja channel-channel Moksat selanjutnya karena kemungkinan pembahasan terkait ini akan dibahas terkait tips-tips bila sudah terkena FOMO. Mungkin itu saja dari saya, Petrus Budi Utomo. Oh ya, jangan lupa konten Moksat hanya sebagai referensi. Jangan sampai kita self-diagnosis yang tergesa-gesa ataupun kita menjustifikasi orang lain karena dampaknya akan jelek ke depannya. Nah, mungkin itu ya, sekian dari saya tanpa lama-lama lagi. Sekian, terima kasih buat sekian dari saya. Pantengin aja channel Moksat dan salam netizen. Iya gak sih?